Oke, selamat siang semuanya. Kita tes suara dulu ya. Kita belum on air. Eh, Suara saya bagus. Kalau bagus, tolong kasih lambaiannya. Kalau kurang keras, saya akan dekatin. Eh, saya akan bunyi terus hanya untuk memastikan bahwa teman-teman yang hadir, yang mendengar saat ini suara saya cukup bagus. Oke, Halo Kak Wowi, sudah cukup jelas suaranya. sudah ya Pak ya? Oke, Ya Pak Wowi, halo selamat siang Pak, apa kabar? selamat siang semuanya. Ini sudah on sama Santara ini. Sudah Pak ini Pak, sudah barusan Pak. Oke. Oke Pak, selamat siang Pak Wowi. Selamat siang semuanya. Ya Pak, mungkin Pak Wowi bisa sapa-sapa dulu teman-teman yang baru pada join live ini. Ada sekitar 113 orang ini Pak, lumayan banyak ini Pak. Mungkin bisa Oke, disapa-sapa dulu oke. Pak. Santara IG-nya ada berapa emangnya? Ada satu Pak, Santara Co ID aja, yang verified Ininya ini ya. apa membersnya? Membership ya, Hmm. gimana Mas Asep? Halo Pak, iya Pak, gimana bisa diulang Pak? Oh, ininya followersnya di Santara ada berapa sekarang di IG-nya? Ada sekitar 120-an Pak, 120.000 followers, 114.000 followers Pak. Oke, lumayan, lumayan, lumayan. Jadi apa yang bisa dibahas hari ini jangan banyak-banyak. eh yang jelas kita harus berusaha tetap waras saat ini. Di rumah terus sudah hampir 3 minggu kayak koslet nih otak lama-lama. Iya Pak, benar-benar Pak. Udah ngapain aja Pak di rumah Pak? Nggak ngapa-ngapain, saya cuman apa ya? Yang jelas semua work from home yang saya lakukan paling banyak apa yang mengkoordinasi lewat teman-teman dan zoom-zooman itu mungkin sehari 2-3 kali untuk mengkoordinasikan karena nggak mudah dan tidak terbiasa saya yang generasi kolonial ini harus berkomunikasi lewat benda yang namanya apa Zoom atau kamera gitu. Saya kaku sekali. Saya adalah orang yang senangnya berhadapan langsung dengan orang lain. Saya perlu vibrasi orang lain gitu. Saya perlu getaran orang lain gitu. Jadi begitu melewati benda yang namanya apa Zoom. kamera itu saya nggak natural banget gitu. Ya, kedua adalah saya baca buku. Banyak sekali saya baca buku dan ada 8 kali ya udah habis. Dan semakin buku itu dibaca, bawaannya pengen cepet-cepet selesai aja nih corona gitu. Amin. Dan itulah kira-kira gambarannya ya. Iya Pak, baik-baik. Oke Pak, di live kali ini bersama Santara, kita mau membahas tentang UMKM nih Pak. Jadi di masa-masa pandemi seperti ini kan banyak UMKM yang sedang fighting gitu ya Pak ya. Gimana caranya biar mereka pemasukan tetap berjalan dan UMKM mereka juga tetap bertahan gitu. Nah, menurut Pak Wawe sendiri, kalau di saat-saat pandemi seperti ini, apakah UMKM harus mungkin di beberapa aspek UMKM harus stop dulu untuk jualan gitu misalnya, atau harus melakukan hal lain yang mungkin di luar dari jualannya dia gitu Pak. Menurut Pak Owe sendiri kalau dalam keadaan pandemi seperti ini seperti apa Pak? Eh, kita harus mulai dari yang agak besar sedikit ya, agak besar sedikit. Oke. Sebenarnya kita harus melihat, maaf sebelumnya, suara saya cukup keras atau saya harus dekat lagi atau harus teriak lagi apa gimana? Saya minta, Sudah cukup sudah cukup udah jelas cukup Pak. ya? Iya sudah Oke, cukup. jadi begini, ini yang saya adalah orang yang selama 18 tahun aktif di bidang eh, analisa ekonomi atau bahasa kerennya economic intelligence, bahasa kerennya gitu ya. Jadi
eh, rekan-rekan saya untuk mereferensi ini tidak hanya di Indonesia, bahkan 80% itu informasinya dari luar negeri. Di kamar kerja saya ini yang namanya CNN, Al Jazeera, CNBC, itu 24 jam, di mana informasinya saya tidak bisa percaya dengan informasi yang di Indonesia aja karena kurang cukup banyak. Jadi saya melihat sekarang ini apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Apakah ini sekedar resesi gitu ya. Kalau resesi itu bahasa mungkin bahasanya reses, reses itu istirahat. Jadi kalau ekonomi overheat dia reses dia turun lagi gitu ya. Nanti dikasih stimulus jalan lagi. Itu adalah di kondisi normal. Di kondisi eh, eh, seperti biasanya. Nah, kalau saat ini saya tidak melihat seperti biasanya. Ini benar-benar saya harus hati-hati. Saya adalah sejak 2017, begitu Trump jadi presiden, begitu dia pertama yang dilakukan tanggal 21 Januari. Saya ingat sekali 2017. Saya ingat karena saya menulis. Karena saya kaget sekali waktu dia menaikkan anggaran militernya menjadi hampir 1.000 billion dolar atau 1 triliun dolar. Bayangin 5 angkatan perang dia anggarannya adalah 1.000 billion atau 1 triliun dolar. Ini bisa dibayangkan, Cina cuma 200 billion ditambah Inggris, ditambah Indonesia, ditambah semua negara, itu cuma setengahnya dari anggaran militer Amerika. Dan 40% anggaran militer Amerika ini kan untuk non-kombatan, untuk CIA operation gitu ya. Bisa dibayangin, non-kombatan atau tidak perang, tidak pakai bedil, yang disebut CIA operation ini, anggarannya gede sekali. Saya pikir mau kemana dia, gitu ya, itu pertanyaannya. Kemudian dia menyatakan perang dagang terhadap Cina karena dia rugi transaksi dengan Cina, sementara 40-50% bahan baku Amerika belinya dari Cina. Yang terjadi adalah Amerika defisit, akhirnya Amerika menaikkan pajak impor di Amerika terhadap barang Cina, dan ini memukul Cina, kemudian Cina turunkan currency-nya. Nah, ini yang harus diingat. Perang itu ada 7 macam. 1 dari per 7 adalah kombatan atau perang pakai bedil. 6/7 ini tidak pakai bedil. Begitu trade war adalah bagian dari economic war. Jadi economic war itu ada trade war, ada finance war, ada currency, dan lain sebagainya. Kita sudah bilang bahwa setelah trade war yang dilakukan adalah currency war. Gitu. Dan benar, Cina mendevaluasi atau menurunkan mata uangnya supaya kalau ini naik, mata uangnya turun, ketemunya impas lagi gitu ya. Ini sudah perang, dan saya mengatakan kepada di tulisan-tulisan saya, di video-video saya yang mengingatkan bahwa ini economic at war, udah bukan lagi economic at normal condition gitu ya. Nah, kita ingat Santara berdiri itu adalah 27 Juli 2018. Ini adalah bagian dari solusi apa yang terjadi kalau economic at war, the real war gitu ya. Nah, kita tahu dunia konvensional adalah pembiayaannya adalah memerlukan banking system gitu ya. Banking system. Dan banking system itu punya kata mantra, yaitu jaminan gitu. Apa yang terjadi kalau seseorang tidak punya jaminan, dan siapa saja yang punya jaminan? Ternyata di dunia ini mereka yang punya jaminan tidak lebih 5% dari populasi dunia gitu. Yang 95% adalah victim. Karena kita taruh uang di bank, tapi kita nggak bisa menggunakan bank karena kita tidak punya jaminan. Itu kata mantra. Dan Santara lahir itu mau mendistract bank. Jadi kita tuh yang kita mau lakukan adalah microfinance disruptor. Jadi kita ini mendistract microfinance. Jadi cara pembiayaan pakai bank, pakai pinjaman, itu semua kita disrupt. Itu adalah bagian dari strategi kita. Setelah 2017, 1,5 tahun kita pelajari bahwa dunia at war, maka cara konvensional ini nggak bisa. Kita harus punya terobosan gitu ya. Nah, ini sedikit sejarah supaya teman-teman tahu. Yang terjadi waktu itu adalah kita mengambil beberapa perusahaan UKM, listing di tempat kita, dalam 7 hari tahu-tahu sold, ada yang 10 hari sold. Kita tahu-tahu punya berapa, saya lupa, 6 atau 7. Tahu-tahu kita disemprit OJK Oktober 2018 kita disemprit. Dan itu
Disemprit itu karena OJK waktu itu beranggapan belum ada peraturan di Indonesia, Anda too advance. Kita bilang kita bukan too advance karena kita mengadop sesuatu yang akan terjadi dan kita mencoba antisipasi gitu. Kalau kayak gini nanti sistem perbankan nggak jalan, hanya paymentnya doang, cuma ATM-nya doang yang jalan, tapi sistem ekonomi yang pakai jaminan nggak akan jalan. Ini saya ingetin lagi ke teman-teman UKM. Kalau ekonomi ini drop sampai jatuh kayak sekarang dari gigi 5 ke gigi 1, ini Anda mau cari uang di mana gitu ya, padahal punya uang ada gitu ya. Bank hanya dipakai hanya sistem paymentnya saja untuk cara bayar, tapi cara pembiayaan bank nggak bisa saat ini, nggak akan bank keluarin duit gitu ya. Oke, terus kita tahu bahwa perjuangan Santara nggak sederhana karena kita mengalami dinamika berkali-kali. Jadi teman-teman menggunakan jalur formil seperti Mas Aves, orang-orang baik ini ya. Kalau saya kan orangnya militan Jawa Timuran, bawaannya anco-ancoin orang gitu ya. Sehingga sewaktu ketemu sama mereka-mereka itu saya bilang, kalau di Singapura pakai regulatory sandbox, kalau pakai di sebuah negara maju pada saat sebuah perusahaan mengajukan dan ini tidak ada regulasinya, mereka bilang selama tidak melanggar hukum ya udah pakai aja regulatory sandbox. Dan di sini nggak ada, jadi dia bilang nggak bisa jalan karena belum ada peraturan. Ini menarik nih, karena saya bilang di agama saya itu Islam itu semua halnya halal kecuali yang Allah haramkan. Kalian ini otoritas ini semuanya haram kecuali dihalalkan oleh otoritas, kan lebih sakti dari agama kita gitu ya. Nah, saya waktu itu hampir nuntut. Jadi teman-teman melakukan jalan yang formil, saya datang ke Pak Dahlan Iskan, saya datang ke Pak Imawan, teman-teman dari Jawa Pos dulu yang dia bilang, dulu di Jawa Pos punya strategi, punya cerita yang sama gitu ya. Apa itu ceritanya? Jadi mereka ingin membuat JTV, TV lokal, tapi dilarang sama negara karena TV itu harus nasional gitu ya. Nah akhirnya mereka melakukan gugatan, yaitu tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara. Jadi JTV menggugat negara dan menang gitu ya. Ini pun hampir kita lakukan di Santara, terutama saya pribadi. Saya hampir menggugat otoritas, menggugat negara, karena setelah saya renung-renungin, konsep kita kan bagi hasil, kita nggak minjemin uang, konsep kita bagi hasil. Gimana caranya supaya pembiayaan itu tidak pakai pinjaman, jadi bagi hasil. Dan bagi hasil itu kan bebas riba gitu ya. Nah, menurut saya bebas riba adalah hak konstitusi gitu. Inilah yang membuat kita waktu itu terpikir, udah kita gugat aja negara. Jadi perbuatan yang melanggar hukum dilakukan negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Jadi itu cukup membuat saya, adrenalin saya semangat sekali, merinding setiap hari, semangat gitu ya. Tapi OJK akhirnya belum kita lakukan itu, OJK sudah memberikan izin. Jadi saat ini Santara adalah perusahaan pertama yang memiliki izin paling lengkap. Tapi kita ke depan mencoba prudent, mencoba semuanya harus bagus yang kita pilih gitu ya. Jadi kita nggak mau ujuk-ujuk ada, kita tahu di teman-teman Santara sekarang ada 6.000 UKM yang mendaftar pengen listing. Dan ada 130.000 investor. Kalau rata-rata investor taruh atau mau invest 20-30 juta, itu hampir 3 triliun uang ada di Santara yang menunggu UKM. Tapi kita harus sabar banget pada saat ini karena menunggu situasi seperti sekarang. Jadi saya balik lagi ke teman-teman yang menceritakan kondisi saat ini. Ini bukan economic abnormal condition. Jadi kalau economic abnormal condition, Anda boleh tanya ke para motivator, ke para coach, atau yang merasa dia saya coach, saya bisa omset Anda. Itu di kondisi normal gitu ya. Di kondisi nggak normal ini, anomalinya berbeda. Jadi saya mau menceritakan dulu kondisi nggak normal. Jadi tahun 91 ada perang Teluk, tahun 9 ada 89 90 ada Soviet kalah dari NATO, terus 98-97 ada economic hitman yang menyerang beberapa negara, kemudian tahun 2008 ada mortgage skandal, jadi subprime mortgage. Itu hanya bagian dari resesi-resesi kecil. Itu bukan decoupling atau keterputusan gitu ya. Nah, sekarang ini saya lagi menganalisa, ini adalah sekedar resesi atau ini adalah decoupling. Ini harus teman-teman membedakan. Decoupling itu putus ya, putus. Kalau resesi cuman transform, ganti model, nanti jalan lagi.
Sekarang kita pisah dulu sebelum kita menjawab masalah UKM supaya tahu big picture di depannya. Percuma kalau nanti ternyata ini resesi, strategi kita adalah decoupling atau keterputusan, atau sebaliknya kita pakai keterputusan, ternyata ini cuma resesi biasa gitu ya. Ini sebelum kita putus, karena hati-hati sekali bahwa oh nanti simpan emas, oh nanti beli dolar, itu nggak sesimpel itu. Kalau dunia resesi Anda boleh ngomong gitu, tapi kalau decoupling itu nggak ada harganya gitu ya, nggak ada nilainya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa saya cerita sedikit, jadi mungkin saya agak waktunya nggak panjang, tetapi saya mungkin teman-teman berharap memahami sekali bahwa saya termasuk orang yang bagian dari trade analysis. Saya sangat melihat apa-apa dari sisi trade, tetapi hati saya sama pikiran saya selalu happy. Ini harus diingat. Jadi kita ini boleh berpikiran negatif. Kalau yang di tempat lain, orang harus berpikiran hanya positif. Saya enggak. Anda boleh berpikiran positif, dan saya boleh berpikiran negatif. Anda boleh berpikiran negatif, tapi feelingnya harus happy. Jadi kuncinya adalah yang nggak boleh negatif adalah feeling. Jadi kita harus happy, walaupun lagi trade analysis gitu ya. Keep happy itu dengan kayak gini ya. Kita on air selama berapa 30 menit 1 jam. Ini yang membuat kita jadi waras saja gitu loh. Nggak ada drama di kepala kita, nggak ada agenda di kepala kita cuma berbagi aja, sharing. Oke, balik lagi ke pelajaran awal ya, ke pelajaran awal. Jadi ada decoupling pertama adalah dulu sebelum tahun 1930 kita nggak kenal nama itu resesi, yang namanya inflasi, bunga bank gitu ya, zaman Rasulullah apalagi gitu ya. Tahun 1930 ke atas setelah Keynesian baru ada yang namanya inflasi dan lain sebagainya. Dulu itu money atau uang itu just greasing the transaction. Uang itu hanya pelumas transaksi. Jadi uang itu bukan kayak sekarang dipuja, dijaga, terus ditakuti gitu ya. Ada inflasi gitu, ada bank sentral dan lain sebagainya. Terus ada papers, berlapis-lapis gitu ya. Dulu nggak ada, dulu 1930. Nah, sewaktu resesi Perang Dunia Pertama itu semua decoupling. Jadi Perang Dunia Pertama adalah memutus dunia kolonial menjadi dunia industri gitu ya, kita keputus. Kemudian masuk Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua masuklah Keynesian. Kemudian saat ini belum Keynesian, setelah tahun 45 Keynesian sampai sekarang, sampai tahun 2009 setelah subprime. Jadi setelah 2009 itu post Keynesian. Saya secara pribadi adalah post Keynesian, sudah Keynesian lupakan, Keynesian history gitu ya, ini post Keynesian. Ini yang namanya MMT, Modern Monetary Theory. Nah, syarat decoupling itu adalah war, harus perang gitu. Jadi Perang Dunia Pertama, paper itu rusak. Perang Dunia Kedua, paper itu selesai. Nah, saya mau ceritakan tentang papers. Tahun 2008 ada subprime mortgage. Banyak orang bertanya tuh binatang apa subprime mortgage itu gitu ya. Saya mungkin ulangi berkali-kali biar Anda bosan-bosan, tapi ilmu ini penting. Subprime mortgage itu begini. Jadi kalau kita punya rumah nilainya 2 miliar gitu, kemudian kita pinjam bank. Kata-kata saktinya bank adalah ada jaminan nggak? Maka kita taruh rumah kita yang 2 miliar, bank kasih kita 1 miliar. Nah, sertifikatnya kan nilainya 2 miliar. Sekali lagi, dipinjeminnya 1 miliar. Sertifikat itu numpuk ada di bank-bank Amerika sana, numpuk gede banget. Sama bank dibuatin paket. Lembaga keuangan lain ngambil, dia langsung ngambil tunai, itu dipaketin, misalnya namanya MTN, Medium Term Notes gitu ya. Terus nanti dipaketin lagi, dijadikan bond, dipaketin lagi jadi apa. Yang terjadi adalah sertifikat tadi, papers tadi sudah jalan 100 kali lebih banyak dari sektor real. Ini harus diingat. Saya ulangi lagi. Jadi sektor realnya 1 kali, papersnya 100 kali gitu. Nah, orang Amerika itu banyak sekali yang membeli rumah ini ternyata tidak punya kemampuan keuangan yang baik, sehingga goyanglah sektor realnya. Begitu sektor realnya goyang, apa yang terjadi? Papersnya goyang, sehingga meledak semua, bangkrut. Yang dilakukan oleh Federal Reserve saat itu 2008-2009 adalah sapu ini semua, terbitin uang lagi baru 1:1. Selesai masalahnya gitu ya. Nah, yang menarik ini adalah saat ini di Wall Street itu 65% Wall Street menguasai dunia. Sekali lagi saya ulangi, 65% Wall Street mengontrol ekonomi dunia. Jadi Alibaba listingnya di New York gitu ya. Jadi Alibaba bukan di Shanghai Stock Exchange. Saya sekedar mengingatkan, dengan 65% tadi uang dipegang Wall Street,
papersnya ini ternyata 1000 kali dari sektor real. Jadi Microsoft papernya ada 100-200 kali, Google papernya 100-200 kali dari nilai aslinya. Ini udah kebablasan. Nah, dunia, banyak pendapat para pakar dunia, ini dunia kayaknya harus diriset. Cara risetnya adalah dengan declare war, gitu ya. Cuman war ini pakai bedil atau pakai senjata, pakai perang dan lain sebagainya, saya nggak tahu, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya, inilah yang terjadi saat ini. Maksudnya terjadi saat ini, saya memprediksi ini bukan sekedar ekonomik, apa namanya, bentar. Ini bukan sekedar ekonomi reses biasa, tetapi bagi saya ini adalah lebih ke decoupling, gitu. Ini yang saya pikir teman-teman harus membahas. Sorry. Oke, teman-teman harus, saya lanjutin ya. Teman-teman harus melihat bahwa, oke, kita analisa, ini sekedar resesi atau ini bagian dari decoupling. Itu harus yang teman-teman perhatiin. Nah, oke. Jadi pendapat saya saat ini, saya masih ragu-ragu apakah ini decoupling atau ini adalah resesi, gitu ya. Pendapat saya masih ragu-ragu ini adalah decoupling, keterputusan dengan masa lalu, atau ini adalah resesi. Jadi kita ambil optimis skenario. Optimis skenario adalah ini hanya sekedar resesi. Kalau pesimis atau risk itu adalah ini adalah bagian decoupling. Oke, saya lanjutin tentang anggap ini adalah resesi. Apa yang terjadi, gitu ya. 1 bulan ini kita berat ekonomi kita untuk berjualan. Dari gigi 5 ke gigi 1. Semua UKM, apalagi UKM tersebut ada unsur importnya. Sudah pasti nggak produksi. Jadi misalnya dia biasa buat tas, ada resleting sama kancingnya biasanya import. Kalau lokal lebih mahal dan lain sebagainya. Importnya harganya mahal. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Jadi susah sekali produksi kita di bulan April. Pertanyaannya, di bulan Mei bagaimana gitu ya. Saya kita lihat corona. Jadi supply sel ini supaya nanti terjadi. Corona, saya sangat kaget sekali begitu melihat data dari WHO hari ini bahwa 1 juta terpapar. Kenapa saya sangat kaget? Karena WHO saya baca itu adalah sejak 2 minggu lalu WHO pernah menulis awal Maret bahwa itu ada 1 juta orang yang kena. Ini nggak masuk akal. Ternyata data hari ini 1 juta. Itu adalah prediksi yang nanti sampai 2 minggu, 2 bulan lagi sampai 10 juta. Pertanyaannya, kalau ini sampai 10 juta di dunia kena, yang saya takut adalah ekonomi dunia shutdown. Sekali lagi ya, kalau ini memang sampai 10 juta manusia di dunia ini kena, maka global economy shutdown. Nah, global economy shutdown ini artinya kontrol delete semua di reset. Jadi semua negara akan fokus di urusannya sendiri. Jadi nanti Cina begitu nanti dia Juni Juli akan mulai produksi, dia tidak produksi untuk internasional, dia hanya produksi untuk bangsanya jadi atau negaranya. Jadi kalau dia nggak mungkin 100% kapasitasnya, paling 60 atau 50% karena internalnya saja dulu mereka penuhi. Karena mereka kalau sampai 100% nanti mereka harus ekspor. Ekspornya kemana? Ekspor ke Indonesia, Indonesia masih kena corona. Ekspor ke Amerika, Amerika masih kena corona. Eropa rata semua kena corona. Berarti dia cuma 50-60%. Amerika begitu on juga gitu, karena negara lain baru kena corona juga gitu. Indonesia begitu nanti misalnya Mei, anggap kita 29 selesai masalah corona, itu juga kita nggak akan bisa ekspor atau nggak akan bisa langsung ada impor. UKM yang survive adalah UKM yang nggak ada unsur utang dolar, utang rupiah, dan unsur importnya, gitu ya. Saat ini saya berpikir bahwa selama tahun 2020 semua hanya urusan dalam negeri aja, gitu ya. Urusan dalam negeri. Jadi diusahakan teman-teman UKM yang saat ini, yang mau listing di Santara, mencari dana di Santara,
hanya UKM yang tidak ada unsur impor dan untuk domestic consumption, eh, dan tidak ada utang pastinya gitu ya, benar-benar memperbesar, inilah yang akan kita prioritaskan. Karena sekali lagi, UKM yang ada unsur impornya pasti jedak. Karena kalau bayangin, Bu Sri Mulyani udah bilang, ini Ibu gitu ya, kaget. Harusnya Menteri Keuangan nggak usah ngomong kayak gitu. Kalau kayak gitu, gue juga bisa jadi Menteri Keuangan gitu ya. Hanya bilang nanti jadi 17.000, jadi 20.000 terus gitu kan. Kita perlunya terus, bukan sekedar ngomong aja 20.000 gitu ya. Itu saya kasihan gitu. Sekarang ini yang kerja cuma Pak Jokowi kemana-mana gitu, yang di TV. Kemudian satu lagi, apa kalau kita bisa olahraga tuh, kepala pundak apa? Kepala Luhut pundak lagi gitu ya kan, luhut lagi gitu. Itu aja yang ada, yang lain nggak tahu kemana saya. Nah, work from home tapi ya tetap aja karyanya harus ditongolin gitu ya. Jangan work from home terus ngumpet terus nunggu corona selesai. Lu gila, lu menteri lu gitu ya. Mana menteri pariwisata, mana menteri lingkungan hidup, yang lain pada mana sih gitu ya. Terus mana itu Amin Rais, mana itu kepala partai-partai apa tuh, apa AHY kayak apa kayak ngomong kayak gitu ya. Uh, uh, Mana gitu yang ngomong akhirnya hanya teman-teman selebriti, selebgram, terus teman-teman ini ayo kita apa namanya buat apa APD apa terus sanitizer. Itu kita bergerak, kita kasih makan teman-teman yang nggak bisa makan, itu semua bergerak. Tapi yang pemimpin-pemimpin ini nggak ada bunyi sama sekali gitu ya. Sekali-sekali saya nyinyir dulu ke politik selalu, karena nggak ada kubunya kalau kalau nggak ada politik. Nah, UKM sekali lagi ini adalah memisahkan Anda, separate you from boy to man. Anda ini bisa mengambil momen ini atau tidak. Kalau Anda bisa mengambil momen ini, Anda menjadi man gitu ya. Kalau enggak, Anda tetap kanak-kanak. Jadi saya ngomong sakal-sakal aja. Nah, kembali lagi, be a man itu kayak apa sih gitu ya. Be a man itu simple kok. Di masa sekarang, be a man adalah do the right thing. Jadi melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Caranya gimana? Nah, itu kita lanjutin nanti deh. Banyak ngomong gua. Oke, Pak. Terus menurut Pak Boy sendiri, apa punya pesan nggak buat teman-teman Santara biar tetap optimis melewati masa pandemi ini? Kenapa nggak kedengeran? Apa pesan Pak Wowi untuk teman-teman Santara agar tetap optimis melewati masa pandemi ini, Pak? Oke, nomor satu saya tahu ini buat teman-teman Santara internal dulu ya, internal Santara dulu. Saya kagum Anda semua berada di satu gedung, bukan work from home, tapi Anda work from office. Anda tinggal di office, Anda bau-bau kantor, semuanya nongol di office. Spirit Anda benar-benar luar biasa. Saya angkat topi. Anda mau tentang apa secondary market itu, kalau secondary market jadi ini solusi. Secondary market tuh begini, teman-teman mungkin yang lain yang di luar Santara nanya lagi, ini Santara begini aja belum kelar, lu mau buat secondary market, apa sih secondary market? Secondary market tuh begini, kalau seseorang invest di Santara katakanlah 10 juta gitu ya, dia beli martabak yang buka cabang sudah 5, mau buka 2 lagi gitu, dia beli saham martabak 20%, dia ikut 10 juta gitu ya. Di tengah jalan dia bilang, aku mau exit dong 5 juta gitu ya. Exitnya kemana? Maka persyaratan dari OJK dan peraturannya adalah pemilik yang tadi buyback gitu ya. Karena nggak ada secondary-nya. Nah, menarik nih. OJK mengerti sekali apa yang terjadi di masa depan, di mana masa depan semuanya digital gitu ya. Jadi 5 juta tadi, kalau ada secondary-nya, dia tawarkan ke floor, ke lantai bursa, tapi belum tahu namanya apa, ke lantai lah, ke floor. Dia bilang, saya mau jual 6 juta gitu ya. Terus ada yang nawarin, aku mau 5,9 gitu kan. Jadi kalau 6 juta kan untung 1 juta. Ada yang nawarin 5,8. Terus ada yang nawarin 6,1, langsung 6,1 disamber. Jadilah harganya 6,1. Dia untung 1,1, ini harga baru. Terus nanti ada begitu lihat, oh ternyata martabak ini berkembang pesat segala macam. Terus aku mau beli dong kalau harga 6,3, harga 6,2 itu akan naik terus gitu ya. Nah, bisa dibayangin supir ojek lagi nunggu orderan, dia bilang kayaknya dunia telur asin lagi naik nih. Dia lihat saham di UKM yang main telur asin, dia beli 500.000, benar nggak? Terus kemudian begitu 2-3 hari kemudian 500.000 dia jual dapat 100.000. Sambil nunggu orderan ojek dia bisa main, karena semua orang punya 500.000, anak STM, anak SMA, anak mungkin
Dan itu menjadi mainan semua orang. Jadi kita benar-benar membawa ini semua ke semua orang bisa bisa nikmatin. Dia nggak punya duit 10 juta untuk invest di perdananya apa Santara, tapi dia punya 500.000 nunggu exitnya aja, karena nanti ada aja orang yang mau exit 500.000, mau exit 200.000, exit 1 juta. Itulah secondary yang lagi disiapkan teman-teman Santara. Dan ini revolusi, ini akan membuat sahabat saya Mas Urip yang sekarang di root ke-nya apa namanya di bursa efek kaget-kaget gitu, karena ya ini juga di KC juga, tapi maksudnya ini menjadi saingan, bukan saingan, ini menjadi Liga 2-nya dari bursa gitu ya. Liga 1-nya adalah bursa efek atau BI, IDX. Ini bursa 2-nya di mana UKM banyak. Nah, saya yakin pada saat ini ke depan teman-teman pasti akan banyak listing di Santara. Dan teman-teman Santara saat ini benar-benar lagi benar-benar ada di gua hero gitu ya, ingin membuat terobosan yang baru. Saya angkat topi, semangat terus teman-teman. Nah, teman-teman UKM saat ini adalah, yang saya sarankan ke teman-teman adalah, kalau bisnis Anda nggak jalan, atau gini, kalau bisnis Anda jalan bagus, don't ever change a winning streak gitu ya. Kalau bisnis Anda berjalan bagus, jangan pernah ubah strategi Anda. A winning streak Anda jangan pernah diubah gitu ya. Tapi kalau bisnisnya doesn't work kayak sekarang ini, omsetnya turun 80%, maka apa yang dilakukan? Change business model gitu. Saya kasih contoh satu usaha yang menarik. Misalnya kita ambil bisnis hack gitu ya. Bisnis hack adalah bisnis uh, menjual event organizer, ada public gathering, ada people, ketemu, workshop. Sekarang nggak bisa. Mungkin sampai akhir tahun nggak bisa gitu ya. Mungkin strateginya. Diharapkan Juni, Juli bisa. Tapi apa yang terjadi selagi masa idah, nih masa penungguan, 2 bulan ini, ternyata omsetnya nggak turun banyak karena dia udah menjual buku, menjual video, menjual paket-paket. Nah itu dia ubah bisnis modelnya dari people ketemu di jalan menjadi lewat udara, menjadi digital concept. Jadi karena saya tahu mungkin kalau ingat video saya 2020 tahun lalu, saya bilang 2020 akan resesi, 2021 akan resesi, bukan karena corona. Jadi kalau sekarang ini ada Mega Bintang, Sri Mul bilang, oh nanti kita akan jadi 20.000, akan 17.000. Kita bayangin nggak ada corona aja akan ke sana, apalagi ada corona gitu ya. Karena memang kita nggak bisa tebak gitu. Jadi teman-teman di bisnisnya kita udah kasih tahu. Nanti kalau ada begini kita punya plan A, plan B, plan C. Di awal tahun kita udah. Jadi begitu ini terjadi kita udah siapkan. Namanya mengubah bisnis model gitu ya. Nah teman-teman UKM, sekali lagi, kalau bisnis Anda masih jalan, jangan ubah the winning streak. Tetapi kalau jangan mengubah, misalnya tadi jualan kacang, terus Anda jadi jualan pecel gitu ya. Mengubah bisnis model itu tetap jualan kacang, tapi cara bayarnya, bisa juga cara packagingnya, cara delivernya, itu bisnis model gitu. Itu bisnis model. Jadi kalau misalnya kita misalnya di Santara ada dia misalnya oleh-oleh gitu ya, toko oleh-oleh. Sekarang nggak ada orang wisata, oleh-oleh shutdown. Terus apakah tidak ada oleh-oleh? Ingat, orang masih ada yang ulang tahun, orang masih ada yang pesta, cuman tidak bisa gathering. Jadi kenapa nggak? Oke, kalau Anda mau mengucapkan selamat ulang tahun, pakai ini nih, bakpia kukus gitu ya. Ubah bisnis modelnya, ubah itunya gitu. Karena orang tetap aja gitu. Kayak kemarin dia adalah teman saya, punya 17 toys, mainan anak-anak di banyak mall. Jadi mall ini, mall ini, mall ini. Terus dia bilang, gila, mall tutup semua. Pegawai gue 100 orang, gimana caranya gitu. Saya bilang, ubah bisnis modelnya. Karena semua orang suntuk di rumah, anak punya 2 tahun sampai 7 tahun. Suntuk di rumah, dia ngapain? Sewain aja 1 minggu, katakanlah 200.000, 300.000 satu alat. Alat itu dipindahin 3 hari, dan lain sebagainya. Karena orang, oke, sewain tempat itu main di rumah. Nanti bosan ganti lagi tuh barang keluar dan dioper-oper. Dan itu dia udah lakukan, karena ini seminggu yang lalu nih, ini kata-kata saya dia udah lakukan. Dia bilang, alhamdulillah sekarang banyak orang pesan dari rumah. Itu sekali lagi, merubah bisnis model. Jadi kebayang ya, jadi jangan merubah bisnisnya, yang diubah bisnis modelnya. Mudah-mudahan perjumpaan saya menjelaskan. Ya, oke Pak, berarti tidak merubah produknya dan juga tetap harus fight ya Pak ya. Tapi ganti bisnis model. Oke. Baik Bapak Pawi, terima kasih banyak atas waktunya siang ini. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Kita bakal ketemu lagi nanti ya Pak ya. Terima kasih Pak Pawi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.